Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ilmi Lisangin Rae dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya Makassar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun tujuan presentasi ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Andi Tindri Sose SSN, SE, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selain itu, presentasi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan saya dan juga teman-teman. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari teman-teman akan saya nantikan untuk kesempurnaan presentasi yang akan datang. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan materi. Manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, MSDM berbasis kompetensi sebagai strategi membangun organisasi kompetitif. Arti dan pentingnya MSDM berbasis kompetitif. Manajemen MSDM berbasis kompetitif adalah selalu fokus pada tujuan perusahaan organisasi sehingga seluruh karyawan sebuah perusahaan organisasi dapat mencapai hasil seperti yang sudah direncanakan dan diharapkan di awal waktu, dengan mereferensikan karyawan yang memiliki etos kerja yang berkualitas pada karyawan yang lain sehingga tercipta persaingan yang sehat. Strategi MSDM dalam mencapai keunggulan. Yang pertama, dengan melakukan pelatihan. Kedua, pendidikan. Ketiga, pembinaan. Keempat, rekrutmen. Yang kelima, mengadakan perubahan sistem. Yang keenam, memberikan kesempatan. Dan yang ketujuh, memberikan penghargaan. Peran strategi MSDM dalam meningkatkan produktivitas pegawai. Yang pertama, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi karyawan. Yang ketiga, memberikan kompensasi dan proteksi pada karyawan. Kita masuk ke materi kedua, yaitu manajemen sumber daya manusia pada organisasi global. Globalisasi manajemen adalah fakta kehidupan. Globalisasi mengacu pada sikap baru terbuka mengenai mempraktekkan manajemen secara internasional. Sikap ini menggabungkan keinginan mengenai dunia luar, batas nasional dengan kemauan untuk mengembangkan kemampuan guna beradaptasi dalam ekonomi global. Adapun jenis-jenis SDM global. Yang pertama, ekspatriat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Dan yang ketiga, warga dari negara ketiga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi global. Yang pertama, budaya. Kedua, pendidikan. Yang ketiga, sistem ekonomi. Dan yang keempat, sistem politik. Adapun tantangan manajemen sumber daya manusia pada organisasi global, yaitu pertama, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatnya daya saing bangsa yang dalam menghasilkan karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu merumuskan dan menerapkan strategi MSDM. Beberapa pertimbangan merumuskan dan menerapkan strategi SDM. Yang pertama, menyatukan perencanaan bisnis. Kedua, bagaimana manajer melakukan perencanaan objektif.
ketiga, bagaimana merancang motivasi menjadi tujuan. Adapun kerangka strategik, yang pertama, arsitektur strategi, yang kedua, transformasi strategi, dan yang ketiga, implementasi strategi. Adapun tujuan pengembangan strategi organisasi, yaitu pertama, sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan, kedua, mendukung inovasi produk, ketiga, mempromosikan dan mengelola pertumbuhan, dan yang keempat, menganalisis proses kerja. Kita masuk ke materi keempat, yaitu gambaran umum tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu. Pengertian tenaga kerja juga didefinisikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Adapun jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja menurut sifatnya, yaitu tenaga kerja yang melakukan tugasnya menggunakan tenaga fisik. Dan yang kedua, tenaga kerja menurut kualitasnya, yaitu tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian khusus di bidang pekerjaannya. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja terbagi menjadi dua, yaitu kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Dan yang kedua, kesempatan kerja temporer, yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat. Pengangguran. Adapun penyebab pengangguran, yang pertama, menurunnya permintaan tenaga kerja. Kedua, adanya kemajuan teknologi. Ketiga, jumlah lapangan kerja yang terbatas. Yang keempat, kurang sesuai kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaan. Dan yang kelima, rendahnya upah yang diterima tenaga kerja. Kita masuk ke materi kelima, yaitu perencanaan SDM. Adapun tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keempat, menjaga pedoman dalam menjalankan mutasi dan pensiun karyawan. Dan yang kelima, untuk mempermudah koordinasi, integritas, dan sinkronisasi. Perencanaan fungsi SDM. Yang pertama, perencanaan organisasi. Yang kedua, perencanaan pengandalian. Yang ketiga, perencanaan pengarahan. Dan yang keempat, perencanaan pengadaan. Kita masuk ke materi ke-6, yaitu MSDM yang unggul. Pada dasarnya, SDM unggul adalah sumber daya yang paling diandalkan, bisa melakukan hal apapun yang memiliki nilai lebih daripada orang lain lakukan, mampu bersaing dan memiliki skill yang kebanyakan orang lain tidak memiliki dan dilandasi oleh sifat dan karakter yang terpuji. Konsep eksternal MSDM. Yang pertama, strategi inovasi. Strategi inovasi dalam perusahaan bertujuan untuk membangun keunggulan produk dan jasa yang berbeda dari kompetitor atau pesaing. Kedua, strategi peningkatan mutu. Strategi peningkatan mutu berfokus pada upaya peningkatan mutu produk atau jasa. Yang ketiga, strategi pengurangan biaya. Pendekatan strategi pengurangan biaya berusaha untuk meraih keunggulan kompetitif dengan cara menjadi produsen barang yang berbiaya murah. Materi yang ketujuh yaitu pentingnya perencanaan karir. Perencanaan karir adalah pola pengamalan berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai. Adapun tahap perencanaan karir, yang pertama tahap penangkapan, yang kedua tahap kemajuan, yang ketiga tahap pemeliharaan, dan yang keempat tahap pensiun. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian,
pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pendekatannya manajemen sumber daya manusia, yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Tahap pelaksanaannya yaitu rekrutmen atau pengadaan, maintenance atau pemeliharaan, dan development atau pengembangan. Fungsi adanya MSDM yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Urgensi adanya MSDM yaitu karena MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum, staffing dan personalia dalam organisasi, meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya kooperasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.